Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan, needs, dan pengungkapan, expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Faktor internal yang menyebabkan korupsi, yaitu sifat tamak, rakus, tidak puas dengan apa yang telah dicapai, selalu merasa kurang sehingga menyebabkan tindakan korupsi. Moral yang kurang kuat, seseorang yang moralnya tidak kuat mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Gaya hidup konsumtif, perilaku konsumtif yang tidak dibarengi dengan pendapatan yang cukup. Contoh kecil korupsi yang mungkin kita pernah lakukan. Menyepelekan uang kembalian. Kamu pernah diminta orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di toko. Mereka lalu memberikan sejumlah uang yang nominalnya besar. Ketika belanja, ternyata ada uang kembaliannya. Tak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalian tersebut karena beranggapan bahwa itu bagian dari upah kamu, atau menganggap mereka adalah orang tua atau saudaramu jadi tidak perlu dikembalikan. Percayalah, sekecil apapun nominal, tapi kalau diambil itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan. Menggunakan uang kuliah untuk kepentingan pribadi. Bagi kamu yang mulai memasuki semester baru perkuliahan, pasti disibukkan dengan berbagai macam pembayaran. Beberapa di antaranya, seperti uang kuliah, buku mata kuliah, hingga berbagai peralatan penunjang perkuliahan. Nah, jangan sampai uang yang diberikan oleh orang tuamu digunakan untuk keperluan pribadi yang tak berkaitan dengan kuliah. Jangan sampai benih-benih korupsi tumbuh di dalam dirimu karena sering menggelapkan uang kuliah untuk keperluan pribadimu. Contoh besar korupsi di Indonesia. Yang pertama, Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Idrus Marham tersandung korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang atau PLTUMT Riau. Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah. Edi Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau BENUR tahun anggaran 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam beberapa rentang tahun terakhir ini, KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik. Saya ingatkan, anggota DPR ada 70 orang, ada anggota DPD 1 orang, anggota DPRD 165 orang, dan kepala daerah 108 orang. Diperkirakan lebih dari 60% pelaku korupsi yang diproses KPK merupakan kasus korupsi di sektor politik. Saudara, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bakal bersaksi di sidang korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Juliari saat ini masih tersangka dan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari yang menjadi Menteri Sosial diduga menerima suap dari setiap barang bantuan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu,
Yalah, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Berbagai dampak bahaya dari perbuatan korupsi untuk negara. 1. Korupsi dapat menghambat dan merusak perkembangan ekonomi suatu negara, sehingga menjadikan cita-cita yang dituju lebih-lebih sulit. 2. Korupsi dalam lingkup politik akan menjadikan ketidakstabilan sosial politik dan integrasi sosial. 3. Korupsi dapat menyebabkan kesenjangan perekonomian semakin besar, serta tingkat pengangguran semakin tinggi. Tentu hal ini dapat mengancam keamanan dan ketahanan suatu negara. 4. Korupsi dapat merusak kebudayaan baik suatu negara. Korupsi yang terjadi secara terus-menerus, lambat laun akan mengikis perilaku jujur suatu negara. 5. Korupsi mampu menghilangkan kepercayaan suatu rakyat kepada pemimpin yang dimandatkan untuk menjalankan tugas. Dampak korupsi bagi pelaku. 1. Tercemarnya nama baik. 2. Mengakibatkan stres bahkan depresi dikarenakan kecaman warga sekitar. 3. Mendapatkan pencabutan hak hukum. 4. Menjadi antisosial dikarenakan malu dengan perbuatan. Mari kita tumbuhkan sifat anti korupsi dari hal-hal kecil. 1. Dekatkan diri pada agama. Agama tidak hanya menjadi pedoman dari segi spiritual, tapi juga berfungsi sebagai norma aturan yang mengatur nilai-nilai kemanusiaan. Korupsi merupakan perilaku tercela yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan karena merugikan banyak orang. 2. Jangan berorientasi pada uang. Niatkan segala sesuatu dengan hati yang tulus, jangan sampai terlalu berharap pada sesuatu yang sifatnya materialis. Sifat materialis akan menimbulkan ketidakpuasan batin dan ketidakikhlasan dalam bertindak. 3. Bersikap jujur. Kejujuran adalah modal penting dalam menjalani kehidupan. Sebuah pepatah Arab menyebutkan, katakanlah kebenaran walau itu pahit, yang berarti jangan sampai kita berbohong atau menyembunyikan sesuatu di hadapan orang, karena kebohongan yang terbongkar akan menghilangkan kepercayaan. 4. Jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran, maka diperlukan sebuah keberanian. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan dan menolong seseorang yang sedang dalam penindasan akan melatih diri untuk tegas dalam bertindak. 5. Tumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil. Koruptor merupakan sosok yang tidak bertanggung jawab dan ingkar terhadap tugas yang menjadi amanatnya. Agar terhindar dari perilaku korupsi, kita perlu membiasakan diri dengan bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil, misalnya mengerjakan tugas kuliah dengan usaha sendiri, enggak nyontek pas ujian, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, dan tidak mengurangi atau mengambil jatah barang titipan.